Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami buat pertolongan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar Tuhan kami mau memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpinlah ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Tiada yang seperti Engkau, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji menyembah Engkau Allah yang hidup. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah kita. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah.
saja yang layak disembah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur pada hari ini. Kita berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian himnas sangkakala, puisi dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian ikhlas sangkakala, pusing dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan kita baik selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, oh ajaib Kau Tuhan, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami Tuhan, Kau sumberkan kenanganku, layak berkuasa memerintah semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja Mulia. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang termulia, terpujilah nama-Mu Tuhan, selama-lamanya Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami Tuhan, Kau sumberkan kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja Mulia, Raja Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik oleh kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau yang hidup. Dan kini tiba saatnya Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami yang terbaik, baik itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, bela kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Kini tiba saatnya kita mendengarkan kepada firman Tuhan, dan bela pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Untuk saat ini Tuhan Yesus yang baik, di setiap kami rindu Engkau menolong dan memberkati hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita luangkan waktu kita untuk bersujud di hadapan-Nya. Mari kita sembah Tuhan dimanapun Kau berada. Baik Kau yang di rumah, mari kita sembah Tuhan. Ya Rabbana, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Kau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Melewati badai, melewati Tuhan segala rintangan, bahkan melewati sakit penyakit ya Tuhan. Ini ya orang memehini bidang kabase. Haleluya. Katakan, kami perlukan. Yes. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami butuhkan
Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Dalam hidup ini, kami memerlukan Engkau Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan sertai hidup kami. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Keadaan di luar gak menentu Tuhan. Tapi kami tahu bersama Tuhan kami pasti bisa Tuhan melewati segala badai, melewati segala rintangan. Sebab Tuhan selalu menyertai kami anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepadamu. Tuhan, tutup bungkus ruangan ini. Lebih lagi ruangan isi hati kami, rumah kami Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Supaya firman pada hari ini dapat kami terus Tuhan hidupi dalam hidup kami. Dan kami terus menjadi orang-orang yang menang ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu berada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sambut firman-Mu, baik kami yang di rumah, dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, karena Tuhan sudah menyertai hidup kami. Beracaralah terus Tuhan, supaya waktu-waktu yang berharga ini kami dapat dikenyangkan lewat firman-Mu. Kami dapat dikuatkan lewat firman-Mu. Supaya firman yang hamba tabur pada hari ini dapat memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Mari kita semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Baik Bapak Ibu berada di jam 7 pagi, juga di jam 10 siang, di jam 2 siang, dan di jam 5 sore. Saya yakin kasih Tuhan yang sama menyertai saya. Dan kasih Tuhan yang sama juga menyertai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab janji Tuhan gak pernah berakhir. Walau sampai detik ini saudaraku. Tuhan sudah mati. Bahkan Dia sudah bangkit di hari ketiga. Hari-hari ini kalau boleh saya berkata, saya rindu bersama saudara beribadah di tempat ini. Kami rindu untuk menyambut saudara hadir di ruangan ini. Tapi karena kami mengikuti pemerintah dan kami berusaha untuk membuat kasus COVID ini tidak menyebar terlalu jauh. Jadi hari ini tetap mengadakan ibadah secara online. Tapi Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Tuhan, saya yakin saudara di rumah juga merasakan urapan dan hadirat Tuhan yang sama seperti kami di tempat ini. Saya hari ini akan berkhotbah bagaimana makna penampakan Tuhan Yesus setelah Dia bangkit. Kerinduan saya saudara hanya satu. Saudara dikuatkan lewat firman ini. Baik yang lemah, yang letih. Saudara, sesuatu yang berharga yaitu memang benar Tuhan Yesus kita mati. Tapi di hari ketiga Dia bangkit. Bagi saudara dan saya rindu saudara dan saya ikut bangkit. Kita bangkit bersama-sama menghadapi masalah yang ada. Sama-sama kita diberi kekuatan. Dan yang terhebat, saya yakin bukan hanya bangkit saudaraku, tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepadamu dan kepadaku. Baik kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu.
juga Yesus menampakkan diri hari-hari ini. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, bahwa minggu-minggu ini adalah di mana waktu Yesus bangkit dan Yesus sudah menampakkan diri. Disinilah waktunya minggu-minggu ini saudaraku. Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat sayang. Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya. Saya yakin saudara, begitu saudara dengar firman ini, saudara dan saya makin dikuatkan. Judul khotbah saya pada hari ini berjudul Makna Penampakan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 15 katakan begini. Setelah Yesus bangkit, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16 katakan begini saudara, kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Hari itu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Garis bawahi, engkau menangis saudaraku. Garis bawahi sekali lagi, engkau menangis. Sama firman yang sama saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun saudara berada. Mengapa engkau menangis? Kita tahu hari-hari ini gak tentu. Kita tahu kesulitan begitu hebatnya. Ekonominya rusak saudara, bahkan ambruk. Bahkan saya dengar bahwa hari ini minyak bumi sampai minus saudaraku. Hal-hal yang gak menentu di luar. Banyak orang yang di PHK. Bahkan jemaat kita pun banyak yang dirumahkan saudaraku. Satu hal firman Tuhan berkata hari ini, mengapa engkau menangis? Hal pertama, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus menanya, mengapa engkau menangis? Saya yakin saudara firman ini buat saya dan buat saudara. Sebab kita mengalami hal yang sama. Baik engkau hamba Tuhan, baik engkau pengusaha, baik engkau apapun, kau pasti mengalami hal yang sama. Kau juga bersusah-susah melewati badai ini. Dan yakin dan percaya, firman Tuhan di poin saya yang pertama dikatakan begini, jelas mengapa engkau menangis. Yaitu bicara apa saudara? Tuhan Yesus bicara kepada Maria, kesedihan dirubah menjadi kemenangan. Saat Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, saat kita berjumpa dengan Tuhan, segala sedih, segala susah, segala masalah, karena Yesus menampakkan diri. Hamba yakin Tuhan, waktu engkau menampakkan diri, segala kesedihan dirubah menjadi kemenangan. Waktu saya bilang, Tuhan, saya rindu apa yang Tuhan katakan kepada Maria 2000 tahun yang lalu, itu juga terjadi pada kita semua, saudaraku. Hari ini saya dengar kabar, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar kabar, seorang sahabat kita yang bernama Kapten Rico Mavela. Dia bersedih 2 minggu yang lalu, kurang lebih ya saudara. 2 minggu yang lalu dia dinyatakan, atau 1 bulan yang lalu dia dinyatakan kena COVID-19. Seorang sahabatku, dia bahkan bersama-sama waktu itu, dia juga di wisuda barengku waktu mengambil STH. Singkat cerita kami bersedih saudaraku. Tapi dengarkan saya baik. Waktu saya dengarkan videonya, dia bersaksi bahwa apa? Dari dia bersedih,
Suatu cerita di mana waktu dia demam tinggi, demamnya sangat tinggi, diisolasi, bahkan di rumah sakit, demamnya sangat tinggi, saudara. Seorang hamba Tuhan telepon kepadanya. Dengarkan saya baik. Detik itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Kapten Vela. Dia menampakkan diri lewat suaranya begitu kuat. Bukankah hal yang luar biasa saudaraku hari ini, bahwa Tuhan masih menampakkan diri dalam demam yang sangat tinggi, 38 derajat mungkin. Didoakan oleh seorang hamba Tuhan lewat telepon. Dan Kapten Vela katakan begini, saudara, Tuhan, aku sembuh karena aku sudah berjumpa dengan Engkau. Dan hari itu juga, saat itu dan detik itu juga, saudaraku, Kapten Vela yang tadinya sakit demam tinggi dan suhunya bisa turun karena Tuhan menampakkan diri. Kesedihan dirubah menjadi kemenangan. Kabar baiknya, hari ini Kapten Vela sudah sembuh dari COVID-19. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, jangan takut. Tuhan merubah kesedihan menjadi kemenangan. Sebab yakin dan percaya, Tuhan yang sama menampakkan diri kepada Maria 2000 tahun yang lalu. Dia juga menampakkan diri kepada kita semua. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yakin dan percaya. Inilah makna penampakan diri Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saya bacakan bagi saudara karena saudara ada di rumah. Berkat Tuhan yang sama ada di rumah saudara. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lukas 24 ayat 48 kan begini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, saudaraku. Bahkan firman Tuhan mengatakan 500 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa, saudara? Supaya yaitu, poin 2 saya berkata begini, saudaraku. Waktu Yesus menampakkan diri berkali-kali, menyatakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Berulang-ulang kali dia menampakkan diri kepada muridnya. Hal yang sama juga nanti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saudara dan saya. Supaya kita menyatakan sama-sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang sudah mengalahkan kematian, saudara. Hari itu mungkin murid-murid takut, saudara. Murid-murid letih lesu. Dia lihat gurunya disalibkan bahkan mati. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada muridnya. Bahkan dia menampakkan diri kepada Thomas muridnya. Sehingga Yohanes 20 ayat 28 berkata begini. Di ayat 27 berkata begini. Waktu Thomas mencucukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dia tersungkur. Dan Thomas menjawab Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah ayat di mana kita menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap kesaksian kita, setiap apa yang kita beritakan, dia berulang-ulang kali menyatakan diri. Supaya para murid diberi keberanian bersaksi tentang Yesus. Hal yang sama, supaya saudara dan saya juga diberikan keberanian menyatakan bahwa Tuhanlah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus yang bangkit di antara orang mati. Dialah Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan dia memberikan kekuatan kepada murid-murid. Hari ini saya juga diberi kekuatan untuk memberitakan kabar baik kepada saudara. Bahwa karena Yesus bangkit, kita berani menyatakan hanya Kristuslah satu-satunya Tuhan yang bangkit daripada kematian.
Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam hidup ini. Saya rindu saudara dan saya terus yakin lewat makna penampakan Yesus, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, yang terakhir di dalam Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada muridnya, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6 katakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini bicara tentang mujizat Tuhan. Dan di poin saya yang terakhir, garis bawahi, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Poin saya yang ketiga, kenapa Yesus menampakkan diri? Karena Tuhan Yesus peduli terhadap kita semua. Bahkan sampai hai kecil pun lauk pauk, Yesus sangat peduli dengan saudara dan saya. Yesus menampakkan diri di Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Dia menampakkan diri di Danau Tiberias, saudaraku. Di situ ada Simon Petrus, Yohanes. Dia sudah semalam-malaman, saudaraku. Dia semalam-malam menebarkan jalannya. Karena Tuhan Yesus sudah nggak ada. Dia kembali ke asal mulanya. Dia menjadi nelayan dan dia menebarkan jalannya. Tapi dengarkan baik, selama semalam-malaman itu tidak ada dapat ikan. Sekali lagi, tidak dapat ikan, saudaraku. Tapi karena Yesus menampakkan diri hari itu kepada Simon Petrus, pagi itu Yesus katakan, "Hai anak-anak, garis bawahi, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Itu bicara Yesus menampakkan diri karena Tuhan Yesus peduli terhadap anak-anaknya. Bukankah itu suatu harapan yang begitu besar dalam hidup ini? Bahwa Tuhan Yesus peduli terhadap saudara dan terhadap saya. Tuhan sangat peduli, saudaraku. Dan Tuhan sangat tahu keadaan hari ini. Tapi kata Tuhan, tetaplah menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tetaplah menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan mengalahkan kematian, bahkan bangkit di hari ketiga, saudaraku. Dan rubahlah kesedihan menjadi kemenangan. Sebab kita yakin bahwa Yesus bangkit, segala kesedihan menjadi kemenangan. Tuhan Yesus peduli, saudara. Sekali lagi poin ketiga, Dia sangat peduli. Saudaraku, mungkin saudara gak dapat beribadah di tempat ini. Tapi harapan saya sebagai hamba Tuhan, saudara juga dapat merasakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan terhadap saudara dan saya. Saya berharap apa yang saya firmankan itu menjadi rema dalam kita menghadapi COVID-19. Dan doa saya, biarlah COVID-19 dapat segera lewat dari bangsa kita. Dan kita semua dapat beribadah bersama-sama. Kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Saya rindu sekali lagi, saudaraku, biarlah Tuhan semua ini dapat selesai ya Tuhan. Hamba kangen dengan jemaat-jemaat Tuhan. Hamba ingin merangkul, menyapa mereka Tuhan. Ada pemuji penyembah untuk maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa ini, saudaraku. Engkau peduli bagiku Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya.
Bapak Ibu, kami yakin Kau Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Sebab kami tahu Tuhan, Kau sungguh peduli dalam hidup ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara yang di rumah, katakan dengan semangat, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara, biar musik menyanyikan lagu, dan saya mau berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari di luar gak menentu ya Tuhan. Tapi hari ini kami dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri dari kebangkitan. Kami percaya Tuhan, kesedihan sudah dirubah menjadi kemenangan, karena Engkau sudah menampakkan diri Tuhan Yesus. Yang kedua Tuhan, hamba yakin karena Engkau berulang-ulang kali menyatakan dirimu, menampakkan dirimu. Itu buat satu pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengalahkan kematian. Bahkan Tuhan, yang terakhir, Kau menampakkan diri kepada Simon Petrus. Kami tahu Tuhan peduli. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saudaraku, dimanapun kau berada, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus peduli denganmu. Bila kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang satunya-satunya Tuhan yang sudah bangkit, hamba biar berdoa bagi saudara. Tuhan, hamba berdoa buat para yang mendengarkan khotbah ini, dimanapun mereka berada. Pada saat mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa hari ini, mereka Tuhan akan memberanikan diri. Bahkan mereka mengangkat tangan, menyatakan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan hamba yakin mereka diselamatkan dimanapun mereka berada. Yang kedua, hamba berdoa buat jemaat semua yang kesusahan, yang bersedih. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus sangat peduli denganmu dan kepadaku. Yakinlah mujizat itu masih terjadi. Simon Petrus semalam-malaman menebarkan jala tapi gak ketemu. Tapi besok ketika Yesus menampakkan diri, banyaknya ikan didapatkan. Bicara mujizat Tuhan, bicara peduli terhadap Tuhan. Mari hamba berdoa bagi jemaatmu dimanapun mereka berada, yang mereka Tuhan membutuhkan tangan Tuhan, yang mereka berkesusahan, bahkan mereka yang gak bisa makan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau terus menolong mereka. Dan hamba yakin dan percaya gereja di tempat kami berada juga akan menolong mereka. Bapak Ibu yang mungkin gak bisa mendapatkan beras atau apapun, gereja di tempat ini menyediakan bagi saudara dimanapun saudara berada. Sebab kami mengasihi saudara. Tuhan Yesus peduli. Inilah kepedulian gereja GBI Bethlehem Taman Kenyat terhadap Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati firman ini. Dan kami yakin waktu Yesus menampakkan diri, kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan, murid-murid yang penuh dengan sukacita. Walaupun masalah ada, penyakit ada, tapi kami yakin Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Dan kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih.
Mari kita siapkan hati untuk berdoa untuk bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Mari kita angkat tangan bagi bangsa tercinta ini. Bapak berkati bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan gubernur, kecamatan, kelurahan, RW, RT, Tuhan berkati. Berikan mereka ya Tuhan. Terus pertolongan Tuhan, berikan mereka kesehatan. Biar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan kebaikan, dengan kesehatan yang terbaik. Hamba berdoa bagi bangsa ini, Tuhan menyelamatkan bangsa ini. Biarlah COVID-19 akan pergi dari bangsa ini. Sebab kami tahu Tuhan yang sudah menjaga bangsa ini. Jagalah keamanan, ketertiban. Kau juga menjaga ekonomi kami Tuhan. Biar Engkau terus menyertai bangsa Indonesia, bangsa tercinta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, tidak lupa buat GBI Bethlehem Taman Kencana ya Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala. Oh, semua staf pengembalaan Tuhan. Terus berkati, Tuhan cukupkan kami semua. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan menjaga kami semua. Seperti Tuhan menolong Petrus, hamba yakin Tuhan akan menolong kami semua. Baik penata layan, aktivis, semua jemaat, Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, adik-adik, jemaat, saudara, kekasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu. Tanda engkau menyerahkan hidupmu di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah saat engkau keluar masuk rumahmu. Diberkati kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja kau perbuat pasti berhasil dalam nama Yesus. Biarlah kita semua pulang membawa berkat dari Allah Bapa, keselamatan daripada Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang saya kasihi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah secara online. Terima kasih juga buat persembahan Bapak Ibu, baik yang ditransfer maupun yang dikumpulkan. Sekedar informasi buat Bapak Ibu bahwa di gereja bawah, di lantai dasar, di depan pintunya itu ada 2 kotak, sisi kiri dan sisi kanan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa datang di setiap harinya dan memasukkan ke kotak-kotak tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh membutuhkan ya sembako, Bapak Ibu bisa menghubungi PKS dan hamba-hamba Tuhan. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan sembako. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik,